Oke guys, kembali lagi bersama saya Robi Lorenza di channel Robi Asra Jingganya guys ya. Di video kali ini saya akan mereact tentang video yang lagi viral itu, si gadis psikopat yang membunuh ibunya sendiri guys ya, yang sekarang lagi viral di sosial media. Dan saya pun belum begitu tahu sih ya tentang latar belakang si kasusnya ini bagaimana, dan disitu pun sekalian kita cari tahu informasi seperti apa. Sekalian langsung kita react aja bagaimana untuk dari si kasusnya ini dan si perempuan ini atau si gadis ini guys ya. Oke, kita langsung saja guys ya cari tahu informasinya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen guys ya channel saya ini agar semakin berkembang. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk subscribe channelnya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu, panjangkan umurnya dan kasih rezeki yang banyak. Oke, kita lanjut ke videonya guys ya. Masih ingat Isabella Guzman, gadis dilahirkan 1995 asal Colorado, Amerika Serikat. Gadis yang menghabisi nyawa ibunya dengan menikam wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali. Gadis yang menikam ibunya 151 kali guys. Kebayang gak tuh ya? Ibunya sendiri loh. Astaga. Dengan dari kelahiran 1995 asal Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ya. Isabella sebut-sebut sebagai salah satu sosok perempuan berdarah dingin di dunia. Meskipun faktanya dia punya gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai sewaktu dia masih kecil. Ternyata latar belakangnya itu guys, orang tuanya bercerai, otomatis kan dia pasti broken home ya, dari kecil malahan. Pasti dari kecil itu dia pasti udah merasakan kurang kasih sayang dari orang tua tuh ya, jadinya ada kemungkinan ya kejadian seperti ini guys ya. Oke, kita lanjut dulu guys ya. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari Isabella semakin sering melawan ibunya. Isabella juga sempat mengirimkan surat atau email kepada ibunya yang isinya "kau akan menebusnya". Keesokan harinya Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South Lane. Dari hari ke hari itu dia makin marah ke ibunya, mungkin dia kesal atau bagaimana. Dari segi psikolognya sih udah keganggu ya, lantaran orang tuanya itu udah udah latar belakang itu udah bercerai gitu, jadi ke psikolognya pun keganggu gitu. Jadi ya mungkin dia ngerasa kesal ke bawah dari kecil sampai besar ya, terjadilah hal seperti itu kemungkinan ya. Dari hari ke hari pun ya kayaknya marah benar ke ibunya seperti itu, baru saya kata yang keterangan di sini. Terus dia pun masih
email atau pesan ke ibunya yang seperti tadi di keterangan ya guys ya. Wah, semakin seru nih guys informasinya. Oke, kita langsung saja. Polisi menemukan jasad Imogen Moe dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi. Isabella Guzman diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai keburonan. Ketika itu usianya masih 18 tahun, kini dia sudah 25 tahun. Ini kejadiannya 7 tahun yang lalu guys. Jadi pas dia membunuh ibunya itu, dia berumur 18 tahun. Buset, ngeri sekali ya, mengerikan. Jadi dia memendam kemarahannya kepada ibunya tuh selama itu. Pas dia umur 18 tahun dia melakukan penikamannya itu kepada ibunya bisa 18 tahun ya. Ini kejadian ini udah lama sih sebenarnya, tapi mungkin kayaknya baru viral sekarang mungkin ya. Oke, kita lanjut guys. Dilihat dari mukanya ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabella sempat tersenyum ke arah kamera wartawan yang menyorotnya. Wah, ini dari mukanya dia sedih, tapi dia tersenyum gitu guys. Ngeri ya. Langsung dia sedih lagi. Wah, bener. Pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabella tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan untuk menangani kejiwaan guys. Jadi kalau di sana sih mungkin hukumannya tuh dia masih dianggapnya masih di bawah umur ya. Terus juga dia dengan dari keterangan barusan mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin di sini dia direhab dulu mungkin ya. Tidak tahu bagaimana sih untuk hukumannya ini, tapi dia tidak di pengadilan, dia tidak divonis bersalah, tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa guys. Oh ya. Mungkin di bawah umur juga pas kasusnya itu pada saat dia umur 18 tahun. Kayaknya hukumannya itu dia termasuk di bawah umur guys. Ngerti. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Vaughn, Isabella didiagnosa mengalami paranoia. Dia sering menatap ke ruang hampa lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri, kata Dr. Richard. Ya guys, itu berarti otomatis sudah fix gangguan kejiwaan guys. Kalau kata dokter yang menanganinya seperti itu, dengan keadaannya yang mungkin dalam gangguan kejiwaannya dari sejak kecil, terus juga dengan melakukan pembunuhan ke ibunya, ya jadilah kejadian seperti itu. Sangat disayangkan guys ya. Jadi di sini bukannya saya menyalahkan ya guys ya orang tua sebagai ke orang tua ya, tapi kejadian orang tua pun bisa berdampak ke anaknya guys, ke gangguan mental anaknya juga gitu. Perpisahan orang tua ya
otomatis korbannya pun anaknya gitu kan. Dari segi mental dan dari segi psikolognya juga, yang mungkin dilihat dari tadi pun videonya dia pas di shoot ya langsung tersenyum ke kamera katanya gitu. Ya sedih juga sih ya. Berarti di sini peran orang tua harus misalkan harus menjaga ya, harus misalkan ada permasalahan atau cekcok atau apapun itu jangan sampai di depan anak-anaknya gitu kan. Jadi biar tidak mengganggu mental, mengganggu psikolog anaknya juga guys, kasihan ya. Jadi kita di sini juga bisa mendapat pelajaran juga guys dari kejadian Isabella Gusman ini ya, meskipun ini kejadiannya udah 7 tahun yang lalu guys ya. Jadi ya mungkin sangat mengerikan, harus membunuh orang tuanya, harus membunuh ibunya gitu kan ya, dengan 151 tusukan di bagian leher sama wajah. Ya kebayang guys kalau saya melihat langsung gitu kan ya korban seperti apa. Ngeri. Oke lah guys, mungkin videonya dicukupkan sampai segini, dan terima kasih yang sudah nonton, dan ditunggu video-video selanjutnya guys ya, di video reaction selanjutnya dari saya akhiri videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen guys ya, channel Robi Astajiga biar semakin berkembang. Kalau suka dengan videonya di like, kalau tidak suka dislike aja guys. Oke. Kalau mau kasih kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar. Oke, bye bye, terima kasih banyak. Sampurasun. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians.